Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Semoga hari ini kalian masih diberi kesehatan dan semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Ya, untuk memenuhi janji saya di pertemuan sebelumnya, kita akan mempelajari materi tentang mekanisme katup ya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem utama mesin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lanjut pada mekanisme katup ya, dimana kegiatan pembelajaran kedua ini adalah perbaikan kepala silinder dan mekanisme katup. Nah, ini tujuan untuk pembelajaran yaitu adalah menelah kepala silinder dan mekanisme katup. Yang kedua, mendiagnosis kerusakan kepala silinder dan mekanisme katup. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki silinder dan mekanisme katup. Oke, kita langsung saja ya pada uraian materinya. Seperti di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kepala silinder ya, kepala silinder, blok silinder, dan kelengkapannya. Nah, di sini karena kita akan membahas mekanisme katup, di mana posisi katup itu ada pada kepala silinder. Ya, di sini kepala silinder kegunaannya untuk menutup blok silinder sebagai ruang bakar, juga sebagai dudukan dari katup, busi, injektor, poros cam, saluran gas masuk dan keluar, saluran air pendingin, dan pelumas. Ya, jadi dalam satu komponen ini terdapat berbagai komponen dan juga sebagai sirkulasi pendingin dan pelumas. Ya, jadi ini komponen penting dalam sebuah mesin atau kendaraan ya, kepala silinder. Maka dari itu kepala silinder membutuhkan perawatan, pemeriksaan yang rutin, harus kita cek selalu. Oke. Nah, ini adalah mekanisme katupnya, di mana ada beberapa bagian yang terdapat pada mekanisme katup ini. Kita cek ya. Dari yang pertama itu adalah pegas. Ya, pegas ini untuk mengembalikan katup ke posisi semula setelah katup ini mendapat tekanan dari camshaft. Ya, nanti kita jelaskan lagi camshaft itu apa, seperti apa kerjanya. Yang kedua adalah batang katup. Nah, ini batang katup. Kemudian yang ketiga adalah pengatur katup. Nah, yang keempat ada ruang pendingin. Mana 4? Nah, ini ruang pendingin. Jadi air yang dari sistem pendingin itu sirkulasi melalui ruang-ruang ini ya. Kemudian ada busi sebagai pematik atau untuk menghasilkan percikan bunga api untuk awal pembakaran. Kemudian ada saluran masuk. Di saluran masuk ini biasanya campuran bahan bakar dan udara masuk. Nah, masuk ke ruang bakarnya itu bagaimana? Itu ketika katup ini terbuka. Yang ketujuh ada dudukan katup ya, katup. Kemudian yang 8 ruang bakar. Yang ke-9 adalah packing atau yang sering kita kenal dengan perpak. Perpak biasanya terbuat dari kertas khusus yang berfungsi untuk menghindari kebocoran dari kompresi atau juga oli yang keluar dari ruang bakar ini ya. Itu untuk komponen. Nah, untuk materialnya sendiri, kepala silinder di sini itu ada yang terbuat dari besi tuang, di mana sifatnya mempunyai kekuatan tekan yang tinggi, kemudian bersifat keras
dapat meredam getaran dan suara, dan pemuaiannya itu kecil. Pemuaian itu artinya perubahan sifat zat akibat dari panas ya. Kemudian ada lagi yang terbuat dari aluminium. Keuntungannya adalah dapat memindahkan panas dengan baik, maka cenderung knocking berkurang. Perbandingan kompresi dapat ditinggikan, daya motor bisa lebih besar ya. Nah, pemuaian besar itu menjadi masalah. Kerapatan packing pada kepala silinder menjadi berkurang, itu akibat pemuaian ya. Nah, pemuaian itu disebabkan apa? Itu karena panas. Pemuaian zat logam itu akan memuai dikarenakan panas. Nah, ini akan merubah sifat-sifat atau ukuran-ukuran dimensi dari kepala silinder, di mana kerapatan packing kepala silinder berkurang, dudukan dan pengantar katup juga harus dibuat dari logam yang keras untuk mengatasi keausan. Kita juga harus ringan seperti itu ya. Ya, kita langsung saja sini. Nah, ini mekanisme katup ya. Di sini ini gambar sederhana atau katup mekanisme katup standar, dimana bisa kalian lihat posisi tuas katup. Tuas katup ini yang nanti akan menekan katup ya. Katup ini akan tertekan ke bawah sehingga nanti akan membuat celah atau terbuka, sehingga campuran bahan bakar yang ada di saluran masuk itu akan masuk ke ruang bakar ya, ke ruang bakar. Nah, ini bergeraknya dari mana? Yaitu dari batang penumbuk ini. Batang penumbuk ini adalah hasil dari pergerakan poros cam ini ya. Poros cam ini nanti berputar karena di sini ada tonjolan. Pada saat tonjolan ini menyentuh mangkok penumbuk, maka batang penumbuk akan terangkat naik, sehingga tuas katup akan mendorong katup sehingga terbuka. Nah, ini kurang lebih dari konstruksinya seperti ini ya. Kemudian di sini ada penyetel. Maksud dari penyetel ini adalah untuk mengatur celah katup ini ya. Nanti kita prakteknya adalah melakukan penyetelan, karena jika penyetelan ini terlalu lebar akan berpotensi menimbulkan suara berisik ya. Tapi kalau ini terlalu rapat ya, maka akan menimbulkan katup ini terdorong lebih jauh dan bisa memungkinkan bertabrakan dengan piston ini ya. Walaupun itu kemungkinan jarang terjadi, tapi kalau kita salah memilih packing dan salah dalam menyetel, kemungkinan ini juga bisa terjadi, atau ini bisa patah atau retak di bagian sininya ya. Itu. Nah, di sini kegunaan mekanisme katup itu adalah mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder. Gas baru yang dimaksud adalah campuran antara bahan bakar dan udara ya. Kemudian mengatur pembuangan bekas gas bekas ya ke saluran buang ya. Jadi ada dua saluran, berarti ada dua katup yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada katup isap dan katup khusus untuk membuang ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis mekanisme katup ya. Mekanisme katup dengan poros cam di bawah cam itu poros camshaft ya. Ini
poros camshaft di bawah. Yang pertama adalah ada katup di samping atau seat valve atau SV ya. Posisi katupnya berdiri ya. Di sini terbalik, yaitu di mana payung katupnya itu berada di atas ya, sedangkan penggeraknya camnya di bawah, yaitu kenapa disebut dengan dan posisinya ada di samping piston, maka disebut dengan seat valve ya. Keuntungannya itu tidak berisik, konstruksi sederhana, tinggi motor menjadi pendek, mesinnya menjadi pendek ya, karena piston ini berada di samping, bukan di atasnya sini ya. Kerugiannya adalah ruang bakar kurang menguntungkan ya, ruang bakarnya kurang menguntungkan karena di awal ruang bakar itu dia harus naik ya. Kalian lihat, ruang bakar itu harus naik, berarti di sini harus ada dorongan ya. Dan daya hisap ini juga harus lebih kuat. Kemudian penyetelan celah katup sulit ya, sulit. Kita harus membongkar lebih banyak lagi di sini karena posisi penyetelan ada di bawah ya. Itu untuk seat valve. Kemudian ada katup di kepala silinder. Nah, ini bedanya dengan yang seat valve ya, atau overhead valve. Kalian lihat posisinya ya, katupnya berada di atas dan payungnya menghadap ke bawah ya. Camshaft tetap berada di bawah. Nah, di sini yang menjadi tambahan adalah ini lengan penekan ya, lengan penekan. Keuntungannya bentuk ruang bakar menjadi baik ya, dimana ruang bakar itu tidak perlu harus naik dulu, dia akan langsung masuk turun ya. Kerugiannya banyak bagian-bagian yang bergerak, lembama massa besar, tidak ideal untuk putaran tinggi ya, tidak ideal untuk putaran tinggi. Berikutnya, nah sekarang untuk mekanisme dengan poros cam yang di atas. Kalau tadi poros camnya ada di bawah, nah sekarang poros camnya ada di atas. Ini poros camnya ada di atas. Yang pertama adalah satu poros cam di kepala silinder ya, atau overhead camshaft atau OHC ya, disingkat OHC. Konstruksinya seperti ini ya. Di sini kita tidak membutuhkan yang namanya batang penumpuk karena poros cam itu akan langsung bersentuhan dengan lengan penekan ini ya, lengan penekan mendorong. Nah, di sini ada dua katup, satu katup hisap, satu katup buang, yang nanti ini akan bekerja secara bergiliran ya. Poros cam langsung menggerakkan tuas katup atau tuas ayun katup. Nah, ini keuntungannya adalah sedikit bagian-bagian yang bergerak, kelembaman massa kecil, baik untuk putaran tinggi ya. Untuk putaran tinggi berarti ini sangat dianjurkan, baik untuk konstruksi seperti ini ya. Kerugiannya adalah motor menjadi tinggi, ada mekanisme tuas ayun. Jadi untuk mesin-mesin dengan poros cam di atas itu biasanya mesinnya tinggi, karena ada tambahan untuk dudukan camshaft dan mekanisme katup di sini ya. Kemudian satu poros di kepala di sini. Kemudian ada dua poros camshaft di kepala atau DOHC ya, double overhead camshaft. Di sini ada dua camshaft, ini ada dua camshaft yang masing-masing melaksanakan tugas yang berbeda. Satu camshaft untuk katup masuk, satu camshaft lagi untuk katup buang. Jadi masing-masing saluran itu diberi satu camshaft di sini, camshaft ya. Langsung menggerakkan camshaft langsung menggerakkan mangkok penumpuk ya.
langsung menggerakkan mangkok penumbuk. Nah, untuk jenis ini kita sudah tidak memerlukan lagi penyetelan, ya, penyetelan, karena untuk celahnya sendiri sudah diatur berdasarkan dari mangkuk penumbuk ini. Jadi tebal tipisnya mangkuk penumbuk inilah yang menentukan celah dari katup itu, ya. Kemudian keuntungan, bentuk ruang bakar baik, susunan katup-katup menguntungkan, bentuknya V, kelembaman massa paling kecil baik untuk putaran tinggi. Kemungkinannya adalah konstruksi mahal, lebih berat, dan penyetelan celah katup lebih sulit, ya. Bukan sulit lagi, malah kita jarang untuk menyetel, ya. Karena apa? Kita lihat mangkok ini, ya. Nah, mangkok ini kalau misalnya sudah tidak standar atau aus, ya kita ganti dengan yang standar sehingga celahnya itu kembali standar. Jadi tidak perlu ada penyetelan ini kalau di bengkel-bengkel, ya. Tidak perlu ada penyetelan untuk mangkoknya ini, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah sudut pengantar katup, ya, untuk motor 4 tak. 4 tak, 2 tak itu mungkin sudah ada pengetahuan, ya, tentang motor bakar, ya. Ada 2 tak, 4 tak, ya. Nah, di sini ada istilah-istilah katup hisap buka, ya, KIT katup hisap tutup, KBT katup buang buka, KBT katup buang tutup, ya. Nah, langkah hisap dimulai dengan KIP. KIP itu apa? KIP itu apa? Katup hisap buka, ya. Katup hisap buka sampai dengan katup hisap tutup. Nah, ini harusnya ya, katup hisap. Oke, kita kemudian langkah kompresi mulai dengan katup hisap tutup sampai dengan saat pengapian. Kemudian langkah usaha dimulai dengan pembakaran sampai katup buang buka. Nah, langkah buang dimulai dari katup buang buka dan katup buang tutup, ya. Tuh. Nah, kesimpulannya, katup hisap mulai membuka sebelum TMA. TMA seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya. TMA adalah titik mati atas, kemudian ada TMB, titik mati bawah, ya. Katup hisap mulai membuka sebelum TMA, ya. Mulai membuka sebelum TMA dan menutup sesudah TMB. Kemudian katup buang mulai membuka sebelum TMB dan menutup sebelum TMA. Maka sudut pengaturan katup melebihi sudut langkah kerja motor. Akibat kelebihan sudut pembukaan katup, terjadi 2 katup yang membuka secara bersamaan. Itu yang dinamakan overlap atau gerak gunting, ya. Nah, ini contoh untuk besar sudut pengatur katup, ya. 15 derajat dan 15 derajat. 15 derajat yang pertama adalah sebelum titik mati atas. Kemudian 15 sesudahnya itu setelah titik mati atas. Nah, di sini ada katup buang tertutup, ya. Katup buang tertutup terus sampai katup buang terbuka. Nah, proses terbukanya katup hisap itu bisa kalian lihat,
ya katup isap terbuka itu dari 60 derajat setelah TMB. Itu baru terbuka. Terus 15 derajat sebelum TMA itu katup isap sudah tertutup. Sudah tertutup. Kemudian 15 derajat setelah TMA baru katup buang terbuka. Nah, 60 derajat sebelum TMB katup buang harus tertutup. Itu contoh gambaran dari sudut pengatur katup ya. Nah, di sini keterangannya. Sudut pembukaan katup isap ada di 15 derajat plus 180 derajat plus 160 derajat, berarti ada 255 derajat ya. Kemudian sudut pembukaan katup buang ada 15 derajat, 180 derajat ya sama ya, 150 derajat, 55 derajat. Nah, sudut gerak gunting itu ada di 15 plus 15 atau 30 derajat. Jadi pada umumnya sudut pembukaan katup isap atau buang adalah antara 240 sampai 280 derajat PE. Nah, sudut gerak gunting antara 20 derajat sampai 80 derajat PE ya. Itu untuk sudut pengaturan katupnya ya. Nah, ini yang dinamakan dengan poros cam ya, poros cam. Seperti ya tadi kita bahas, terus digambar poros cam atas, poros cam bawah ya. Nah, fungsinya seperti ini. Kegunaannya adalah untuk membuka katup sesuai dengan urutan pengapian. Jadi masing-masing cincin ini atau tonjolan ini ya, itu adalah untuk mengatur posisi terbukanya katup. Karena kita lihat di sini posisinya berbeda-beda, disesuaikan dengan sudut pengaturan pembukaan katupnya ya. Nah, kadang-kadang sebagai penggerak distributor, pompa oli dan pompa bensin ya. Jadi selain untuk mengatur katup, di sini juga ada beberapa mesin yang memanfaatkan camshaft ini sebagai penggerak distributor, pompa oli dan pompa bensin. Pembebanan poros cam itu terjadi karena gesekan pada bantalan poros cam pada bidang lengkung ya, pembengkokan waktu menekan katup dan momen puntir. Kemudian pembuatan poros cam itu bahan dari baja perkakas atau tuang khusus ya, dituang atau ditempa sesuai dengan bahannya, kemudian digerinda, dikeraskan pada permukaan cam-camnya untuk perlakuan panas, dengan perlakuan panas ya. Ini untuk pembuatannya. Nah, bantalan poros cam berupa bantalan luncur dari campuran aluminium atau logam putih. Nah, kedudukan bantalan, karena diameter bantalan dibuat bertingkat, maka cara memasukkannya hanya dari satu sisi saja, khusus untuk OHV ya, overhead valve. Nah, letak poros cam makin dekat dengan katup, maka makin ringan bagian-bagian yang menggerakkan katup ya, sehingga makin tinggi pula kemampuan putaran motornya. Sini ya. Nah, di sini ada jenis-jenis penggerak poros cam. Jadi poros cam tadi itu digerakkan oleh berbagai macam-macam sumber ya. Di sini ada yang pertama adalah pergerakan dari roda gigi. Bisa kalian lihat ini konstruksinya ya, dimana poros cam ini, kemudian di ujung ada roda gigi. Nah, yang dihubungkan lagi ke roda gigi yang lain atau sumber putaran dari mesin ya. Batang penumbuk, ada mangkok ini untuk katupnya. Nah, bisa kalian lihat pada poros cam ini, masing-masing batang penumbuk itu tertumpu pada camnya nih.
cam, ya. Nah, poros roda gigi cam itu terhubung pada roda gigi poros engkol, ya. Jadi poros engkol atau crankshaft. Kalau yang ini camshaft, nah poros engkol itu adalah crankshaft, ya. Crankshaft, ya. Jarak antara poros cam dan poros engkol harus pendek, maka poros cam terletak di blok motor. Kemudian untuk memperkecil suara selalu digunakan roda gigi miring, yang kadang-kadang roda gigi poros cam ini dibuat dengan bahan sintetis, ya. Kemudian ada yang menggunakan penggerak rantai, ya, ini untuk mobil-mobil daerah kijang, ya. Kalau kalian tidak kijang, ya, itu masih menggunakan rantai timing, ya. Sebenarnya sekarang juga masih, ya, ada yang menggunakan rantai karena lebih kuat, ya. Kalian lihat konstruksinya, ya, ada rantai di sini, ya. Untuk yang bagian bawah ini adalah ini nanti dihubungkan ke poros engkol. Poros engkol ini nanti kan sebagai putaran awal, ya, sumber putaran awal. Nah, dari berputarnya ini poros engkol, karena ini dihubungkan oleh rantai sehingga poros cam juga ikut berputar, sehingga mekanisme katup mulai bekerja di sini, ya. Penggerak rantai. Ya, di sini jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang, ya. Bisa panjang karena putarnya dihubungkan dengan rantai, ya, sehingga poros cam dapat diletakkan di atas kepala silinder dan di bawah blok blok motor untuk OHV. Pada rantai dipasang tensioner, ya, tensioner hidrolis yang bekerja berdasarkan tekanan oli, ya. Rantai yang lama akan bersuara dan sering terjadi kebocoran oli pada packing rumah rantai. Nah, tensioner itu yang mana ini, ya, tekanan oli, berdasarkan tekanan oli. Tensioner ini untuk sebagai fleksibilitas rantai, ya, untuk mengatur kekencangan rantai, supaya tidak kendor, tidak terlalu kencang juga, ya. Nah, kemudian ada yang menggunakan sabuk, ya, timing bergigi di sini, ya. Hampir sama dengan rantai untuk mekanismenya. Untuk yang bawah itu ke poros engkol, kemudian atasnya untuk memutarkan poros cam atau camshaft. Di sini tetap ada yang namanya tensioner untuk mengatur tegangan atau kekencangan dari sabuk ini, ya, sabuk ini misalnya. Nah, jarak antara poros cam dengan poros engkol bisa panjang, ya, sama seperti rantai tadi, ya, dapat terletak di atas kepala silinder, ya. Sabuk timing bergigi sehingga penyetelan timing tidak berubah. Sabuk timing terbuat dari karet sintetis yang diperkuat dengan polister. Pada penggerak sabuk timing ini dilarang memberikan pelumas, ya, sangat dilarang. Berbeda dengan rantai harus diberi pelumas supaya terhindar dari keausan. Tapi kalau untuk sabuk timing ini jangan sampai memberi pelumas, ya, takutnya nanti slip, ya. Tensioner perlu disetel setiap 4000 km. Jika tidak setel, sabuk timing akan menjadi kendor, dapat lompat, maka penyetelan timing menjadi salah dan kemungkinan katup akan bertumbukan dengan torak motor, ya. Nah, jika tensioner disetel terlalu kencang, maka sabuk akan bersuara dan menjadi cepat aus, ya. Seperti itu tadi.
Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk mempraktekkan penyetelan dari sistem mekanisme katup ya, bagaimana cara prakteknya ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebagai penutup ya, jangan lupa nanti kalian untuk mengisi presensi, dan insya Allah akan ada tugas juga ya. Nanti kalian cek di deskripsi video ini ya. Jangan lupa jika kalian punya saran untuk berikutnya disampaikan saja nanti di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya, semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.